Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Smart Listener, masih terus bersama kami dalam Smart Motivation. Sekarang tentunya semakin banyak cara nih untuk Anda bisa bergabung bersama kami Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi Joox Music dan juga bisa mendengarkan lewat streaming di www.radiosmartfm.com. Dan untuk perbincangan seperti ini, Anda bisa simak juga lewat YouTube channel @radiosmartfm. Tinggalkan pesan Anda di sana seperti Pak Eloy sampaikan setiap kita berbincang di Smart Motivation. Yuk kita berdiskusi. Begitu ya. Kami nantikan komentar Anda, kami nantikan juga pengalaman Anda kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa membangun ketangguhan organisasi lewat WhatsApp 0812 11 12 959, juga melalui YouTube channel kami di Radio Smart FM. Pak Eloy, tadi Bapak sudah rangkumkan untuk kami begitu ya, bagaimana sesi 1 dan juga sesi kedua. Nah, untuk sesi kali ini kita juga akan lihat bagaimana dari posisi seorang pemimpin perusahaan misalnya yang berada di tengah disrupsi begitu kan. Secara personal hampir bisa dipastikan sangat ada rasa khawatir begitu kan ya, bagaimana orang-orang juga bisa khawatir kehilangan pekerjaan di tengah disrupsi yang ada, terus juga banyak hal lainnya begitu ya. Terus gimana caranya ya kita sebagai pemimpin bisa melihat hal tersebut? Yang tadi Pak Eloy bilang ancaman kita lihat sebagai peluang, begitu juga sebaliknya, setiap ada peluang kita lihat juga itu sebagai ancaman. Silakan Pak. Thank you Mbak Uli. Seperti biasa kita sampaikan, kita lagi sambil belajar bersama nih ya Mbak Uli. Bahwa betul tantangan yang sebenarnya bagi seorang pemimpin tidak cukup hanya memberitahu karyawannya, ya, sangat tidak cukup. Contoh, bayangkan Mbak Oli, saya mendatangi satu kelompok tim dan berbicara perihal krisis, disrupsi, tantangan ekonomi yang sekarang sedang kita hadapi. Lalu kalimatnya begini, teman-teman, saya tahu kondisi saat ini sangat buruk, ya, untuk kita semua. Seperti yang teman-teman juga semuanya tahu. Saya tahu banyak dari rekan-rekan yang khawatir. Tetapi kita juga perlu melihatnya dari sudut pandang yang positif. Tantangan ini akan mengeluarkan potensi terbaik dari setiap kita. Ayo semangat! Ingat ya, setiap krisis juga adalah peluang. Nah, apakah saya benar menunjukkan sisi positif dari krisis sebagai peluang? Iya, betul. Tetapi yang saya sentuh adalah level rasionalnya, Mbak Uli. Saya tidak menyentuh sisi psikologis emosionalnya. Padahal itu sangat penting. Ya kan? Jadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh anggota tim di saat saya menyampaikan kalimat-kalimat tadi? Ya jelas saja mereka masih khawatir di tengah-tengah kondisi saat ini terjadi perampingan di beberapa tempat. Dia takut tidak mencapai target penjualannya. Kemarin dia sudah mendapatkan surat cinta yang pertama SP1. Dia lagi berpikir bagaimana kehilangan pekerjaan, cicilan kendaraan masih jalan, uang sekolah anak harus dibayar. Kan ini kekhawatiran-kekhawatiran yang dibawa setiap hari, Mbak Uli. Lalu ada seorang pemimpin mengatakan begini, ayo kamu pasti bisa. Ayo, ini bukan hanya krisis, ini adalah peluang. Di satu sisi benar, tetapi belum memfasilitasi kekhawatiran manusia yang sebenarnya. Jadi, Mbak Uli, tantangannya bukanlah bagaimana pimpinan memberitahu anggota timnya, hai teman-teman, ini adalah ancaman dan peluang, tetapi bagaimana sebagai pimpinan mampu meyakinkan orang-orang yang berada di tengah-tengah semua kekacauan, disrupsi, tantangan itu, bahwa ini selain krisis, ini juga peluang baik untuk kita semua, maka perlu dipertimbangkan, ya, perlu dikembangkan dalam sebuah organisasi adalah bagaimana orang-orang tidak hanya melihat perubahan dan disrupsi dengan mindset bertahan, tetapi juga dengan pola pikir mencari peluang secara strategis. Nah, pertanyaan berikutnya pasti datang dari Mbak Uli nih. Saya tahu pertanyaannya. Gimana Mbak Uli?
Baik, jadi tidak cukup kalau kita ada pada posisi bagaimana level rasionalnya saja begitu ya, tapi meyakinkan begitu ya, meyakinkan anggota tim kalau ini ancaman yang kita bisa lihat juga sebagai peluang. Berarti ada apa ya bilangnya, ada langkah konkretnya gitu ya Pak Eloy. Betul sekali. Jadi kan ini human behavior sebetulnya, Mbak Uli. Waktu kita memimpin itu kan bukan hanya menyentuh rasionya, tetapi juga emosinya. Dan itu yang justru sangat coba kita lihat contoh lah. Katakanlah seekor singa menyerang kita. Bagaimana tanggapan manusia pada umumnya? Apakah kemudian ada orang yang berpikir secara strategis tentang bagaimana ya menghadapi singa ini? Apakah kita duduk di sana dan menganalisa situasi dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengalahkan singa? Kan nggak begitu. Kita panik dan akhirnya kita bisa dimakan oleh singa. Okay. Jadi apa yang kita lakukan di tengah-tengah disrupsi itu seumpama bertemu dengan singa tadi. Inilah yang terjadi pada banyak pimpinan perusahaan yang menganggap disrupsi atau perubahan hanya sebagai ancaman. Mereka panik, mereka menjadi berorientasi pada keputusan-keputusan jangka pendek, dan mereka seperti bereaksi terhadap serangan singa tadi, dan kemudian singa itu menerkam mereka. Maka, smart listeners, kita harus melihat perubahan tentunya dan disrupsi tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang. Jadi, itu akan menjadi poin pertama, ya, yang sudah kita bahas sejak sesi yang kedua, menjadi pola pikirnya. Bahwa kita perlu menanamkan mindset dan sikap seperti itu dalam organisasi, ya memang itu menjadi sesuatu yang sulit. Mengapa sulit? Karena begini ya, smart listeners, kita ini memimpin orang-orang yang lelah, bukan secara rasio aja, secara berpikir saja, tetapi psikologisnya itu. Ketika kita terus mengatakan kepada mereka, ayo teman-teman, ayo bangkit bertarung lagi, ayo lakukan yang terbaik, bangkitlah. Sementara kondisi mereka kebanyakan sudah sangat kelelahan. Nah, disitulah kepemimpinan sangat dibutuhkan. Bagaimana kita masih bisa mengajak teman-teman anggota tim yang kelelahan secara psikologis itu untuk tetap berupaya memberikan yang terbaik. Karena kalau tidak, mereka bisa muncul di kantor sih, hadir secara fisik loh, Mbak Uli. Tetapi secara psikologis, hati, pikiran nggak hadir di sana. Itulah yang sebabnya ya perusahaan bukannya maju, tetapi justru mundur. Seperti itu, Mbak Uli. Baik, Pak Eloy. Nah, Smart Listener, kalau dalam keseharian nih, kami juga mau mendengar dari Smart Listener. Mari kita berdiskusi hal-hal yang dihadapi dalam keseharian, entah di rumah, entah di kantor, begitu ya, dalam rangka kita membangun satu ketangguhan organisasi. Karena poin penting juga dari Pak Eloy tadi, ini perlu membentuk. Ini perlu dibentuk, ini perlu membuat ini akhirnya menjadi satu kebiasaan. Berarti kita punya hal yang memang kita lakukan secara sengaja dan kita ejawantahkan dengan hal-hal lebih konkret lagi begitu ya. Pak Eloy, nanti di sisi berikutnya saya juga penasaran nih, berarti tugas seorang pemimpin begitu ya dalam rangka membuat tim mereka ini tidak sekadar memiliki kekuatan dalam artian ya mereka ada di kantor tapi hati dan hati mereka tidak di kantor, itu berarti pemimpin punya sesuatu yang harus diestafetkan kepada para timnya begitu ya, supaya keberadaan mereka bisa sepenuhnya ada di situ. Begitu ya. Nanti boleh di-sharingkan ya Pak Eloy. Harus, karena justru itu dagingnya dari pembahasan kita ini, bicara mengenai memimpin tim secara psikologis itu seperti apa. Kita bahas lebih lengkap setelah sesi. Nah, kami nantikan Smart Listener bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp dan juga YouTube channel kami @radiosmartfm. Kami nantikan juga Anda yang ingin bergabung lewat Facebook Live kami, dan pastikan Anda bersama kami. Nanti ada informasi penting juga yang kami sampaikan untuk Anda terkait dengan event spesial besok. Kami kembali setelah jeda.
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.